Bapak Ibu semuanya semangat pagi. Senang sekali. Hari ini 30 November 2022. Hari Rabu. Hari terakhir di bulan November. Dan besok kita sudah masuk di bulan Desember. Ya. Kata istri saya bilang begini, kalau orang susah, hari-harinya kelihatannya lama banget ya. Tapi kalau orangnya senang, hari-harinya kerasanya begitu cepat ya. Saya percaya buat setiap kita merasakan ini hari-hari begitu cepat. Tiba-tiba udah ada di akhir bulan November. Kenapa? Karena Bapak Ibu semua adalah orang-orang yang berkemenangan. Amin. Nah, hari ini renungan kita lanjutkan dari kitab Mazmur dan kita sudah tiba di Mazmur pasal 135 ya. Saya akan bacakan beberapa ayat yaitu mulai dari ayat yang pertama. Judulnya hanya Tuhan yang patut dipuji. Ayat yang pertama, haleluya. Pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan. Di pelataran rumah Allah kita. 3, pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Nah, Bapak Ibu sekalian, Mazmur 135 ini tidak diketahui siapa penulisnya. Tetapi nanti kalau Bapak Ibu memperhatikan dan ada waktu untuk membacanya, maka Mazmur 135 ini dimulai dengan kata pujilah Tuhan sebanyak 4 kali ya. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Dan kemudian di bagian terakhir Mazmur 135 juga dikatakan 4 kali pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Ya, artinya Bapak Ibu sekalian, memuji Tuhan itu hal yang amat sangat penting ya. Bukan hanya para pelayan Tuhan yang melayani di mimbar, yang melayani ibadah secara virtual yang harus memuji Tuhan, tetapi dikatakan semua orang harus memuji Tuhan. Amin. Semua yang bernafas harus memuji Tuhan. Ada banyak cara untuk memuji Tuhan. Yang pertama, kita memuji Tuhan dengan ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Di dalam ibadah secara virtual ini, di dalam doa fajar, ya kita memuji Tuhan dengan nyanyian-nyanyian, dengan lagu-lagu yang meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Dalam ibadah raya secara on-site, dalam pertemuan-pertemuan ibadah secara on-site, kita juga memuji Tuhan dengan nyanyian dan puji-pujian yang meninggikan Tuhan. Itu adalah salah satu cara untuk memuji Tuhan, ya. Hidup yang memberi buah, hidup yang memberikan bukti bahwa kita adalah murid Tuhan, itu juga adalah cara memuji Tuhan. Jadi kita ini Tuhan mau supaya hidup kita ini penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan. Dan salah satu yang ajaib Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu bertahta di atas puji-pujian daripada umatnya. Saya masih ingat ketika kami sekeluarga dan juga anak-anak Tuhan yang lain pada waktu 20 Maret 2020 ya. Kami sekeluarga terkena sakit COVID-19. Pada waktu itu New York dikenal sebagai epicentrum daripada COVID-19. Ribuan orang yang meninggal dunia ya. Tiap hari berapa itu yang meninggal dunia di New York pada hari-hari itu. Kondisi keadaannya begitu serem.
Jadi isolasi terjadi di mana-mana, jalanan sepi, dan waktu keluarga kami kena COVID dan juga jemaat-jemaat kena COVID, kami nggak tahu harus berbuat apa. Kami nggak berani ke rumah sakit, sebab orang yang pergi ke rumah sakit, mereka tidak akan pernah keluar dari rumah sakit pada hari-hari itu. Terapi yang saya lakukan pada waktu itu adalah memuji Tuhan, ya, meninggikan nama Tuhan. Nah, waktu itu Bapak Ibu sekalian, ketika kami memuji-muji Tuhan secara ajaib, ya, secara ajaib Tuhan tolong keluarga kami, Tuhan lepaskan kami dari maut, ya, sehingga meskipun kena COVID, kami mengadakan ibadah secara virtual, ya, dan saya pada waktu itu sakit kepala yang sangat hebat, tubuh saya sakit sekali, tetapi puji Tuhan, Tuhan itu melepaskan saya, melepaskan keluarga saya, dan bahkan menolong semua jemaat BMC New York. Nggak ada jemaat BMC yang meninggal dunia karena COVID-19. Ya, mengapa? Karena Tuhan itu bertahta di atas puji-pujian daripada umatnya. Itu alasan yang pertama mengapa kita harus memuji-muji Tuhan, dan mengapa Mazmur 135 ini dimulai dengan 4 kali memuji Tuhan dan diakhiri dengan kata 4 kali memuji Tuhan. Alasan yang kedua, ya. Alasan yang kedua, Tuhan itu sudah menyelamatkan kita. Amin. Kita ini diselamatkan bukan karena usaha kita. Kita ini diselamatkan bukan karena kehebatan kita. Tapi kita ini diselamatkan karena anugerah Tuhan. Di dalam Mazmur 135 ayat yang keempat dikatakan, Ia, yaitu Tuhan, memilih Yakub bagi dirinya. Umat Israel dijadikan miliknya. Kita ini, Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita disebut sebagai keturunan Abraham, dan kita juga disebut sebagai orang-orang Israel secara rohani. Alkitab bilang begini, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ya, jadi kalau kita ini ada di tempat ini, Bapak Ibu sekalian, itu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena Tuhan mencintai, mengasihi, sehingga Dia memanggil kita dan Dia memilih kita. Maka itulah alasan untuk kita memuji Tuhan. Ya, beberapa hari yang lalu, Bapak Pendeta Dr. Timotius Hardono, ya, sebelum pulang Indonesia, dia nginep 1 malam di rumah ini, Bapak Ibu sekalian, di tempat saya ini, dan kami fellowship, kami ngobrol sampai tengah malam, dan pagi-pagi bangun, kami fellowship, kami ngobrol lagi, kami bicara banyak tentang pekerjaan Tuhan, ya. Salah satunya waktu ngobrol-ngobrol dia tanya gini, Pak Yongki, lagu favoritnya, ya, lagu rohani favoritnya apa? Terus saya bilang, lagu favorit rohani saya adalah Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Dia tanya, mengapa lagu favoritmu Yesus, Yesus, kau berarti bagiku? Saya bilang begini, saya ini adalah manusia berdosa. Di antara anak-anak Tuhan, mungkin saya ini orang yang paling berdosa. Orang yang paling tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan tidak melihat kejahatan saya. Tuhan tidak melihat perbuatan saya yang memalukan dan menjijikkan. Tapi karena Tuhan itu penuh dengan kasih,
Dialah yang memanggil, memilih saya, bahkan memulihkan hidup saya. Dan bonusnya adalah keluarga saya juga dipulihkan. Jadi nggak ada alasan buat saya untuk tidak melihat Yesus sebagai sesuatu yang amat sangat paling penting dan paling berharga di dalam hidup saya. Ya, maka itu Bapak Ibu sekalian, setiap kita ada di tempat ini sekali lagi itu karena anugerah Tuhan. Coba Bapak Ibu ingat-ingat, ya kan? Apa kebaikan Tuhan. Kalau dicatat-catat, Bapak Ibu sekalian, pasti kita nggak akan bisa mencatatnya secara detail. Karena kasih Tuhan itu tidak terbatas dan begitu banyak yang telah Dia berikan kepada kita. Maka itulah alasan yang kedua mengapa kita harus memuji Tuhan. Yang pertama, kita memuji Tuhan ya karena Tuhan itu bertahta di atas puji-pujian umatnya. Mengapa kita harus memuji Tuhan? Karena Tuhan itu maha baik. Tuhan itu yang telah memilih dan memanggil kita. Bukan untuk dihakimi, tapi untuk dikasih dan dicintai. Ya. Dan yang ketiga, mengapa kita harus memuji Tuhan? Nanti Bapak Ibu bisa baca dari ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Kita harus memuji Tuhan sebab Dia adalah Tuhan atas semesta alam ini. Dia yang menjadikan daripada yang tidak ada menjadi ada. Ya, kalau kita lihat ciptaan-ciptaan Tuhan itu dan kita mau meluangkan waktu ya untuk merenungkannya. Aduh, itu ajaib banget itu yang namanya Tuhan. Di depan rumah saya ada satu pohon namanya magnolia. Ya, magnolia itu Bapak Ibu sekalian, itu kita yang tinggal di Amerika Serikat yang 4 musim, kita kan bisa melihat melalui alam ini kedahsyatan Tuhan ya. Pohon magnolia ini ajaibnya begini. Ya, waktu musim panas itu daunnya hijaunya lebat, pohonnya besar ya. Dan kemudian waktu musim dingin sekarang ini pohonnya gundul Bapak Ibu sekalian ya. Daunnya itu sama sekali nggak ada, kayak pohon mati. Tapi nanti musim semi, sebelum daunnya muncul, itu bunga-bunganya muncul semua. Nggak ada daunnya. Jadi pohon itu carang-carang yang begitu banyak itu keluar bunga yang indah. Warnanya itu bunganya seperti bajunya Ainon ini. Merah muda seperti itu. Waduh, bagus banget. Ya, nanti setelah kemudian keluar bunganya, ada waktunya. Bunganya layu, rontok, dan kemudian daunnya keluar. Dari situ aja itu udah mikirin ajaib, ajaib, ajaib banget Tuhan kita. Ya, belum lagi teman saya beberapa waktu yang lalu di New York ini dia operasi prostat, ya. Teman saya operasi prostat dan dia bilang, tahu Pak, biayanya berapa? Saya juga kepengen tahu ya, berapa? Dia bilang operasi prostat ini biayanya hampir 60.000 US dollar ya. Memperbaiki prostatnya itu 60.000 US dollar. Duit Indonesia itu kan hampir 1 miliar rupiah. Wow. Dari situ saya melihatnya untuk memperbaiki prostat aja itu dibutuhkan uang segini banyak. Bagaimana memperbaiki seluruh tubuh ini, ya kan? Berapa harga tubuh kita ini satu orang? Wah, itu ajaib-ajaib. Kalau kita bisa lihat begini, Bapak Ibu sekalian, tidak ada alasan buat kita untuk jauh dari Tuhan, tidak ada alasan buat kita untuk tidak memuji Tuhan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, biarlah melalui Mazmur 135 ini
Memuji Tuhan itu harus menjadi gaya hidup kita. Dan yang terakhir saya bacakan dari ayat yang ke-18. Dikatakan seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Ayat 15 sampai 18 ini berbicara tentang berhala-berhala, ya. Kok ya ada orang-orang yang menyembah berhala. Dia bikin patung-patung dan dia menyembahnya, ya. Mungkin itu pada zaman dulu. Hari ini pada zaman modern orang tidak menyembah Allah, tapi dia menyembah apa? Hobinya, ya. Menyembah apa? Uangnya. Menyembah apa? Kesukaan dagingnya, ya. Itu yang dinomorsatukan. Ya, apa yang disembah itu kan yang nomor satu. Kalau nomor satu hidupnya bukan Tuhan, itu artinya kita sedang menyembah berhala. Ya. Dan kalau kita menyembah berhala, Alkitab bilang kita punya mata tapi kita nggak bisa melihat. Ya. Kita nggak bisa lihat kebenaran, kita nggak bisa lihat bahwa Yesus itu satu-satunya Allah, satu-satunya juru selamat manusia. Kita punya telinga, nggak bisa mendengar. Tahu firman Tuhan, tapi nggak bisa melakukannya. Mengapa? Karena hatinya bukan pada Tuhan. Hatinya ada pada berhala-berhala itu. Ya, maka itu Bapak Ibu sekalian, tinggalkan berhala-berhala itu. Mumpung masih ada kesempatan. Biarlah banyak hal yang penting di dalam hidup kita. Seperti yang saya katakan hari Minggu kemarin, semuanya penting. Tidur itu penting, pergi makan-makan itu penting, jalan-jalan itu penting, liburan itu penting. Tetapi yang paling penting adalah Tuhan Yesus harus nomor satu di dalam kehidupan kita. Sehingga kalau Tuhan Yesus nomor satu, maka semuanya akan Tuhan tambahkan kepada kita. Ya, hari ini melalui Mazmur 135, Tuhan sekali lagi mau untuk kita kembali tuh kepada Tuhan. Kita memiliki habit, kita memiliki hobi, kita memiliki kebiasaan untuk memuji Tuhan kembali. Kalau suara kita nggak bagus, nggak apa-apa, Bapak Ibu sekalian, ya. Puji Tuhan, seperti suara saya ini serak-serak fals katanya, ya. Tapi saya suka memuji Tuhan, ya. Ibu Yongki batuk-batuk sekarang, tapi tetap memuji Tuhan. Banyak alasan untuk kita terus memuji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan, ya Aba ya Bapa. Allah Roh Kudus menolong kami. Sehingga mulai hari ini, kami kembali akan membiasakan untuk bersenandung, untuk memuji Tuhan, bermazmur bagi Tuhan dengan suara kami, maupun melalui kelakuan dan perbuatan kami yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.